Selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang skripsi pada channel Feby Suka Mengabdi, channel penebar kebaikan. Video kali ini adalah request dari Pak Zaki. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selain sebagai dosen panutan saya, beliau adalah senior pada waktu saya mengambil kuliah di UGM ya. Beliau meminta saya untuk membuat satu buah video untuk adik-adik se-alma mater yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademiknya. Pada kali ini, saya akan membuat video yang memberikan informasi pada 3 poin utama. Yang pertama adalah perkenalan terlebih dahulu, yang kedua adalah terkait dengan kenapa sih judul penelitian itu bisa ditolak, dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana langkah-langkah membuat judul penelitian yang baik. Sebelumnya mungkin Anda belum kenal dengan saya. Kenapa? Karena saya memang nggak terkenal sama sekali. Ya, maka dari itu kita kenalan terlebih dahulu yuk ya. Kenapa? Kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak subscribe ya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe dulu guys channel ini ya. Kemudian nyalakan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Nah, kemudian apabila Anda memiliki tips-tips lain terkait dengan penentuan judul skripsi atau penelitian ya, Anda bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Nah, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share ya kepada teman-teman Anda supaya ilmunya lebih bermanfaat kepada semuanya. Pada bagian pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalan pada kali ini itu lebih ke arah akademis loh ya, bukan perkenalan yang bersifat hobi saya apa gitu kan, statusnya bagaimana. Nah, bukan seperti itu. Jadi sebelumnya silahkan follow akun Instagram saya di bawah sini nih ya, di bawah sini ya. Silahkan Anda follow. Nanti kalau mau di follow back silahkan komen saja ya, diminta untuk follow back gitu. Oke, saya pokoknya siap follow back Anda. Jadi sebenarnya saya adalah from home interface. Selain menjadi anggota dari Avengers, saya juga adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya. Tapi selain berkarya dalam bidang akademik seperti berikut ini, saya juga sedang belajar untuk membuat YouTube channel ya. Semoga YouTube channel ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya, para pejuang skripsi di seantero negeri ya, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia dan akhirat ya. Ataupun para alien-alien yang sedang mengerjakan skripsi, Anda bisa datang ke bumi untuk belajar bersama saya dan nonton channel ini. Terutama bagi kalian-kalian yang males baca buku, sama seperti saya juga gitu ya. Ini kenapa sih kita buat channel seperti ini? Kenapa ya? Karena ada orang-orang seperti saya yang males baca buku ya. Jadi saya lebih suka menonton video. Kenapa? Karena kita bisa melihat secara audio, secara visual, jadi lebih menarik pembelajarannya begitu. Di sini saya akan share tips pengajuan judul skripsi secara garis besar ya. Dan secara lengkapnya nanti Anda bisa langsung simak di video-video saya sebelumnya ya. Silahkan dicek di channel Feby Suka Mengabdi. Anda bisa lihat di video, kemudian buka playlistnya. Ada sebuah program yang bernama Sarjana Ngebut ya. Nanti silahkan ditonton di sana. Saya harap video-video yang ada di playlist tersebut ya bisa memberikan manfaat dan memberikan seenggaknya gambaran ya, supaya Anda merasakan kemudahan yang lebih ketika mengerjakan skripsi Anda.
Saya akan membagikan beberapa tips terkait dengan bagaimana cara pengajuan judul yang baik ya, supaya langsung di ACC oleh dosen pembimbing, sehingga akan menghemat waktu Anda dalam mengerjakan skripsi ya. Tentunya tidak lama-lama lagi, langsung saja check it out. Pengalaman saya sebagai dosen pembimbing, ada beberapa hal yang mengakibatkan judul penelitian itu yang diajukan itu ditolak. Yang pertama adalah belum adanya permasalahan pada topik yang diajukan oleh mahasiswa. Jadi nggak ada masalahnya sama sekali gitu. Tapi yang dimaksud masalah ini adalah masalah penelitian, bukan masalah pribadi mahasiswa ya. Perlu kita pahami itu. Nah, terus kemudian bisa saja memang ada masalahnya, akan tetapi mahasiswa tidak bisa menyampaikan permasalahan tersebut dengan baik begitu. Jadi sehingga dosen pembimbing itu nggak bisa menangkap apa sih yang ingin diteliti oleh mahasiswa, sehingga bisa juga mengakibatkan judul tersebut ditolak. Atau yang ketiga, jadi sebenarnya sudah ada masalahnya, mahasiswa juga sudah bisa menyampaikan permasalahan tersebut dengan baik, akan tetapi topik penelitian tersebut tidak sesuai dengan jurusan, tidak sesuai dengan prodi atau peminatan atau konsentrasi dari mahasiswa tersebut. Misalkan saya mengambil jurusan manajemen, konsentrasi marketing, tapi saya membuat penelitian skripsi di mana judulnya itu atau topik penelitiannya terkait dengan finance, ya, terkait dengan SDM. Ya, tentu saja ini akan mengakibatkan judul yang saya ajukan itu ditolak. Bisa saja sudah ada masalahnya, mahasiswa bisa menyampaikan masalah tersebut dengan baik, sudah sesuai dengan prodi dan peminatan. Akan tetapi topik tersebut sudah tidak update lagi atau sudah kuno, sudah terlalu sering diteliti. Kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah dan tips-tips jitu ya, supaya dalam pengajuan judul skripsi ini langsung di ACC oleh pembimbing tanpa basa-basi. Yang pertama adalah cari permasalahan dari fenomena yang ada di lapangan. Jadi permasalahan ini tidak selalu negatif, bisa saja positif ya. Dalam mencari berita atau fenomena terbaru, Anda bisa cari objek yang mudah diteliti gitu. Jadi jangan sampai nanti Anda sudah menentukan tapi itu malah menyulitkan diri Anda sendiri gitu. Nah, jadi misalkan saya ingin melakukan penelitian di bidang manajemen SDM. Nah, SDM itu kan biasanya karyawan ya. Nah, kalau misalkan saya punya saudara atau orang tua bekerja di perusahaan tertentu gitu, ya di perusahaan A misalkan. Nah, kalau misalnya saya buat objeknya, penelitiannya ada di sana gitu, di sana ada masalah apa. Jadi ketika nanti nyebar data gitu itu akan mudah gitu. Kenapa? Karena kita ada orang yang dikenal gitu. Jadi akan memperlancar pengerjaan kita. Bukan berarti KKN, bukan ya gitu. Tapi ini karena kita pakai strategi supaya skripsi kita ini bisa berjalan dengan baik dan cepat gitu. Kenapa? Kalau kita lihat jalur yang reguler gitu, kita akan membuat surat izin terlebih dahulu, nanti 1 bulan baru dibalas, kemudian kita nyebar data di sana 1 bulan lagi nunggu penyebarannya gitu, nanti baru itu 2 bulan seterusnya gitu. Itu akan memperlama pengerjaan skripsi kita. Nah, terus kemudian yang kedua adalah tipsnya cari referensi di perpustakaan kampus Anda atau Google Scholar ya, atau di kampus yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita ini memiliki pandangan gitu. Ya, jadi nggak bener-bener blank dari nol, saya mau bikin judul apa gitu, enggak gitu. Tapi kita lihat dulu yang lain, kemudian lakukan ATM triknya ya. Tapi dalam pencariannya itu kita harus fokus terlebih dahulu ya pada topik gitu. Jadi jangan langsung judul gitu. Saya mau topiknya apa nih gitu. Jadi fokus di topik dulu. Cara garis besar misalkan kita ambil contoh, kita mau melakukan penelitian terkait dengan loyalitas nasabah perbankan syariah misalkan. Nah, itu harus kita fokus di sana dulu ya. Terkait judul nanti gitu. Kita baca nih di referensi penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Loyalitas itu dipengaruhi oleh apa saja sih gitu. Ya, nanti kan ada beberapa nih ya contohnya. Langkah ketiga yaitu buat 3 judul yang serumpun ya. Jadi masih satu topik besar gitu. Misalkan topiknya terkait dengan loyalitas nasabah gitu.
loyalitas nasabah di bank syariah. Oke, nah terus kemudian terkait dengan judulnya kita bisa bagi-bagi nih gitu. Misalkan loyalitas ini yang dipengaruhi oleh kepercayaan, kepuasan gitu, atau misalkan loyalitas yang dipengaruhi oleh misal marketing mix. Terus kemudian di sini kita berikan variabel mediasi gitu. Kita tambahkan moderasi gitu, atau misalkan kita ganti objeknya dengan misalkan generasi milenial saja gitu, kita batasin gitu, atau kita bisa ngambil digital banking gitu misalkan. Terus kemudian kita coba buat ya poin A, poin B, poin C gitu. Setelah itu dalam menentukan judul itu mulailah dari variabel Y terlebih dahulu ya, supaya untuk memudahkan kita. Terus kemudian langkah keempat ya, konsultasikan dengan mentor ya. Mentor itu boleh dosen lain ya yang mengajar pada konsentrasi gitu. Kalau misalkan saya ngambil jurusan manajemen gitu, konsentrasi saya marketing gitu kan. Terus fokus saya pada misalkan digital marketing. Nah, mungkin saya bisa nanya kepada dosen yang ngajar digital marketing gitu. Pak, kalau saya ingin melakukan penelitian seperti ini bagaimana gitu. Kenapa? Karena kan tujuan kita tadi kan kita mengajukan judul dan langsung di ACC gitu. Ya, jadi kita ketika mengajukan judul ini harus lebih siap dong gitu. Nah, dibandingkan kalau misalnya kita masih belum, nanti ketemu dosen pembimbing, kita masih diskusi lagi lebih banyak gitu. Berbeda ketika kita sudah siap gitu, kita ngobrol sama mentor dulu gitu. Nah, dengan adanya mentor ini nanti akan memperlancar kita. Langkah kelima yaitu buatlah executive summary. Ya, jadi cukup selembar saja tapi berisikan terkait dengan apa sih yang ingin Anda teliti gitu ya, bagaimana metodenya, apanya itu disampaikan dalam satu lembar saja begitu. Nah, atau misalkan bisa juga disampaikan dalam bentuk proposal skripsi kalau misalkan Anda sudah mengambil mata kuliah seminar itu biasanya sudah siap gitu kan. Jadi di sana nanti Anda biar tidak bekerja 2 kali lipat ya, jadi di situ Anda sudah fokus gitu. Oke, nah terkait dengan cara pembuatan executive summary nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya ya, ada di atas ya. Oke, nah terus kemudian langkah yang keenam ya, ketika Anda nanti sudah membawa judul ya, sudah membawa executive summary ya, sudah membawa bahan-bahannya, jadi jangan lupa ya terkait dengan artikel-artikel yang Anda acu ya, paling nggak Anda nanti bawa gitu ya, paling nggak soft copy lah gitu kepada dosen pembimbing Anda. Kemudian Anda sampaikan ya, judul saya yang A begini, B begini, C begini gitu. Nanti tergantung kesepakatan Anda dengan dosen pembimbing. Nah, jangan lupa untuk berikan argumen yang ilmiah untuk meyakinkan pembimbing Anda gitu. Jadi argumennya harus ilmiah ya teman-teman ya. Jadi jangan argumen yang ngotot tapi tanpa atas dasar gitu ya. Asal pokoknya saya maunya ini gitu ya. Ya jangan seperti itu ya. Anda harus memiliki dasar ilmiah. Gitu. Nah, yakinkan pembimbing itu Anda harus pede gitu. Dan ketika nanti apabila ditolak yang A, berarti yang B gimana Pak gitu. Kalau ditolak yang B, yang C gimana Pak. Seandainya yang Anda ajukan ditolak semuanya, Anda harus memiliki apa ya istilahnya pertimbangan gitu. Tadi kan sudah ada caranya kan, Anda tahu penelitian-penelitian dosen pembimbing Anda sebelumnya kan. Ya, kemudian setelah itu Anda tanyakan gitu, Pak, kalau saya minta sarannya gimana Pak gitu, lebih baik penelitian saya tentang apa nih gitu. Jadi Anda sudah tahu nih gitu kan penelitian dosen Anda sebelumnya gitu. Atau misalkan Pak, bagaimana kalau penelitian saya ini terkait dengan penelitian payungnya Bapak gitu. Maksud dari penelitian payung itu begini, misalkan saya ya biasanya fokus penelitiannya tentang digital banking atau fintech gitu kan. Nah, di sini kan topik saya secara besar seperti itu gitu. Nah kan tapi di sana kan ada variabel-variabel yang lain secara spesifik yang berbeda-beda. Nah ketika ada mahasiswa yang bilang gitu, saya malah seneng gitu loh. Oh oke, boleh gitu. Saya ada bagian penelitian ini gitu. Malah saya berikan beberapa bahan yang saya rujuk gitu kan. Dan saya juga bisa memberikan arahan yang lebih detail gitu. Kenapa? Karena ini adalah penelitian saya juga begitu. Nah, ini juga menjadi salah satu tips supaya Anda bisa mengajukan judul dan langsung di ACC oleh dosen pembimbing Anda. Dan yang terakhir adalah jangan menunggu saat yang tepat. Kenapa? Karena setiap saat adalah waktu yang
tepat. Jadi intinya jangan ditunda-tunda gitu ya. Sekarang gitu, kerjakan sekarang, cari ide sekarang, ajuin sekarang begitu. Tapi ya ingat, lihat waktu juga. Oke, itu tadi adalah langkah-langkah dan juga tips trik ya supaya judul yang Anda ajukan ya, judul skripsi Anda itu langsung di ACC oleh dosen pembimbing Anda. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai dan tunggu video-video selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman Anda yang lain. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pejuang skripsi bersama dengan Sarjana Ngebut.